tanyakan atau tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk penjelasannya. Oke, jadi saya ingin memberitahukan dulu nih untuk Qubits-nya sebelum kita melakukan live demo gimana sih cara penggunaan Qubits. Jadi kalau untuk di Qubits sendiri, di sini ingin saya informasikan Qubits ini ada dari tahun 2007 dari sebuah penelitian di Singapura. Jadi Qubits ini awalnya itu adalah gimana caranya kita memberikan suatu pembelajaran matematika yang menyenangkan, kemudian yang mudah dan tentunya membuat hasilnya untuk siswa-siswa ini ada peningkatan dalam nilai matematika. Karena kita lihat di tahun 2007 ke bawah sana, minat siswa, kemudian nilai siswa terhadap matematika pada saat itu sangat rendah. Nah, ternyata di Qubits ini kita menemukan suatu keberhasilan di mana pada saat kita melakukan penelitian itu banyak manfaat yang diterima, banyak berkat yang diterima oleh siswa. Mereka mendapatkan nilai yang baik, kemudian mereka minatnya makin meningkat, akhirnya mereka menyukai matematika. Dan akhirnya pula dari situ pemerintahan Singapura mendukung kami. Jadi 70% sekolah negeri di Singapura itu menggunakan Qubits. Nah, di sini, Qubits sendiri apa sih sebenarnya yang Qubits siapkan untuk siswa, membuat kenapa bisa siswa itu akhirnya yang tadinya minatnya rendah atau nilainya belum baik, menjadi baik seperti itu. Nah, karena kami di sini menyiapkan materi pembelajaran matematika itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ada 1000 pertanyaan yang bisa dikerjakan oleh siswa, 100.000 pertanyaan, ratusan ribu saat ini. Kemudian ada animasi penjelasan atau kita mungkin lebih mengenalnya dengan video pembelajaran. Itu sudah kita siapkan untuk siswa memahami konsep pembelajaran matematikanya. Jadi tidak melulu harus di sekolah untuk tahu tentang konsep-konsep itu, tapi bisa dibantu dengan video pembelajaran juga yang sudah kami siapkan. Nah, kemudian dari Qubits ini juga membangun suatu kebiasaan baik. Apakah itu? Nah, kebiasaan baiknya itu lebih ke membiasakan diri siswa untuk belajar tanpa disuruh lagi. Jadi mungkin yang biasanya ada siswa yang harus, ayo jangan lupa belajar. Nah, di sini untuk pembelajaran matematika khususnya siswa tidak perlu lagi disuruh-suruh harus berantem dulu antara orang tua dengan siswa dengan anak. Kalau misalkan, ayo belajar, kalau nggak belajar nggak boleh main ini. Nah, kalau di Qubits kami menimbulkan suatu kebiasaan baik yaitu belajar tanpa disuruh. Kemudian di sini kita juga ingin mendidik siswa untuk belajar yang bahagia itu seperti apa sih. Kemudian kita ingin memotivasi juga dengan mengadakan kompetisi-kompetisi kecil. Kompetisi-kompetisi kecil semacam ada peringkat-peringkat dari teman-teman di sekolah lain juga maupun di sekolahnya. Nah, kenapa harus Qubits? Karena kami ingin siswa dapat memahami soal matematika langkah demi langkah, jadi tidak secara instan. Karena kami percaya dengan mereka menguasai konsep dasarnya, menguasai basicnya, mereka akan kedepannya akan lebih mencintai matematika, lebih menyukai matematika. Kemudian setelah mereka menguasai konsep itu, pastinya mereka akan lebih meningkat lagi nih kepercayaan dirinya dalam memecahkan masalah-masalah matematika atau pembelajaran matematika. Jadi istilahnya mau dikasih soal sesulit apapun, kalau mereka sudah paham konsepnya, mereka akan bisa menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, kita ingin memberikan outcome yang baik, yaitu dengan memberikan nilai matematika yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kita ingin siswa mendapatkan improvement juga, mendapatkan progres setelah belajar di Qubits. Seperti itu. Nah, ini adalah screenshot untuk tampilan layar siswa. Jadi di sini kami buat colorful, lebih berwarna. Di sini ada 4 fitur yang bisa dipelajari oleh siswa.
Jadi di sini untuk daily challenge, mission, multiplayer, assignment ini adalah fitur-fitur pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa. Kalau untuk fungsinya masing-masing nanti akan saya jelaskan pada saat live demo. Di sini juga ada tantangan yang tadi daily challenge atau tantangan harian, di mana untuk 10 pertanyaan ini akan kami berikan setiap harinya. Jadi hanya 10 pertanyaan dan 10 pertanyaan itu akan berbeda dengan teman sekelasnya. Jadi disesuaikan dengan atau dipersonalisasi dengan kemampuan matematika siswa tersebut. Kemudian di sini kita ada leaderboard atau papan peringkat yang namanya Hero of the Day. Jadi kita bisa melihat di peringkat mana sih siswa tersebut atau anak kita ada di peringkat keberapa sih, kemudian jam berapa sih mereka mulai belajarnya, ini bisa terlihat di sini. Kemudian di sini ada mission. Mission ini adalah lebih ke pembelajaran intensif untuk siswa. Jadi kalau misalkan siswa ingin menguatkan skill-skill tertentu di materi-materi tertentu, bisa pergi ke mission nih untuk belajarnya. Jadi dari guru, dari teachers maupun parents bisa mengarahkan siswa ke mission. Misalkan ada yang mau persiapan lomba olimpiade matematika atau lomba matematika lainnya. Nah, ini bisa pergi ke mission untuk mengintensifkan latihan-latihan soalnya, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa testimoni dari siswa-siswa yang dari siswa, guru ataupun orang tua yang menggunakan Qubits. Jadi kalau kita rangkum adalah Qubits adalah sesuatu yang menyenangkan dan menarik yang bisa meningkatkan nilai siswa dan membantu guru juga untuk lebih tahu kebutuhan siswa itu di mana sih bisa lebih fokus. Oke, ternyata siswa belum paham mengenai konsep ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya bisa kita fokuskan untuk pemahaman konsep ini nih untuk siswa kelasnya, seperti itu. Nah, berikut adalah sekolah-sekolah yang sudah menggunakan Qubits di Indonesia. Nah, dari sini kita akan lanjut untuk live demo. Jadi di sini adalah tampilan layar pada saat kita akan masuk ke akun siswa. Jadi dari parents mungkin bisa mengarahkan nanti untuk siswa masuk ke browser, kemudian ketik member.qubits.com untuk masuk ke Qubits-nya. Setelah itu, teacher untuk parents bisa memasukkan username siswa, memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh teachers, seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal klik login. Di sini akan ada tampilan layarnya. Oke, untuk tampilan layarnya akan seperti ini. Welcome to Qubits. Jadi di sini ada maskot kita, Miko namanya. Jadi Miko akan berpetualang di sini. Oke, jadi di sini tadi yang saya sempat informasikan ada 4 fitur pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Untuk daily challenge dan missions ataupun multiplayer ini lebih ke personal, jadi bisa self-directed learning atau pembelajaran mandiri. Kalau untuk assignment, ini lebih ke pembelajaran yang diberikan oleh teachers. Jadi untuk homework ataupun quiz akan masuk ke assignment. Nah, kita akan bahas dulu dari daily challenge. Nah, apa saja sih daily challenge yang ada? Kemudian, bagaimana sih cara bermain di daily challenge? Oke, jadi daily challenge ini sebenarnya ada 3. Ada daily challenge untuk math, ada supervision challenge, ada super speed challenge. Jadi apa saja sih? Ini apakah sama semua atau gimana sih, Miss Ratih? Ini akan berbeda. Kalau untuk daily challenge itu lebih ke personalisasi soal. Jadi akan ada 10 pertanyaan setiap harinya yang akan berbeda dan ini adaptif. Jadi katakanlah siswa sekarang ada di grade 3 atau di grade 4. Kemudian pada saat di grade 4 ada 10 pertanyaan harian nih yang kita sudah sesuaikan dengan kemampuan siswa. Ternyata pada saat menjawab banyak nih
banyak soal yang masih dijawab salah, walaupun akhirnya bisa dijawab secara benar. Nah, dari 10 pertanyaan itu maka akan terbaca oleh algoritma kami. Oh, ternyata siswa A masih perlu lagi nih untuk pengintensifan atau pemahaman konsep lagi untuk materi sebelumnya. Jadi akan dikuatkan dulu. Maka dari algoritma akan men-setting pertanyaan-pertanyaannya dengan yang lebih mudah atau yang memang harus dikuasai dulu sebelum membahas pertanyaan yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan ternyata siswa di sini banyak menjawab soal, kemudian jawabannya selalu benar, itu bisa di-challenge juga sama tim kami. Jadi bisa ada algoritma yang membaca, oke, siswa ini ternyata excellence in math. Jadi dari kita akan mengirimkan soal-soal yang di atasnya. Seperti itu, apakah dia bisa menyelesaikan atau tidaknya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya supervision challenge. Jadi, supervision challenge ini kalau lebih ke mencari perbedaan antara dua gambar. Jadi akan ada 5 perbedaan, waktunya sekitar 5 menit untuk siswa mencari 5 perbedaan tersebut. Nah, kemudian juga ada super speed challenge. Di sini juga salah satu yang favorit, di mana siswa harus menjawab cepat pertanyaan matematika. Jadi lebih kayak 10 tambah 10, 5 kali 10, 10 bagi 2, kemudian ada 31 tambah 27 misalkan. Nah, itu yang akan diberikan soal-soalnya di sini. Nah, kalau untuk di Super Speed Challenge sendiri, ini waktunya 3 menit untuk pengerjaannya, kemudian untuk satu soalnya itu siswa hanya diberikan waktu 10 detik untuk pengerjaannya. Jadi misalkan ada pertanyaan 98 tambah 87. Nah, siswa hanya bisa waktu 10 detik nih untuk mengerjakan. Kalau misalkan lebih dari 10 detik menghitungnya, maka akan langsung digantikan dengan soal yang baru. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai daily challenge. Salah satu yang paling favorit juga di Qubits. Jadi biasanya siswa bangun pagi, buka Qubits-nya, mengerjakan ini dulu. Bahkan sebelum diminta oleh teachers. Jadi 10 pertanyaan ini ada dari yang paling mudah, piece of cake, sampai dengan small fight atau agak sulit. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan pertanyaan-pertanyaannya akan seperti ini. Di sini contohnya saya di grade 1, dan ini saya menggunakan kurikulum nasional, tapi nanti untuk bahasanya untuk di SDH sendiri itu akan menggunakan bahasa Inggris, kemudian untuk kurikulumnya nanti akan disesuaikan seperti itu. Nah, ketika saya menjawab ini, berapakah bilangan yang lebih kecil 2 angka dari 20? Misalkan saya jawabnya salah. Maka di sini akan ada jawaban, sorry, your answer is incorrect, atau jawaban kamu salah. Jadi tidak ada yang namanya gambar X besar-besar atau tulisan false atau wrong besar-besar, itu tidak akan ada di Qubits, tapi lebih seperti ini. Jadi siswa boleh mengulangi pertanyaan ini kembali. Bisa di try again, atau misalkan saya nggak paham tentang ini. Jadi di sini ada namanya video pembelajaran yang tadi saya sempat informasikan di awal. Ada video pembelajaran yang bisa dipelajari oleh siswa, jadi bisa ditonton oleh siswa. Di sini siswa bisa melihat konsepnya sampai siswa paham. 1 apel merah. Contohnya seperti Gambar ini. berikut. Berapa banyak apel merah berikut? Ya, ada 13 buah apel merah. Dan ada 13 buah apel hijau. Kita ambil 1 apel merah. Ada berapa banyak apel merah sekarang? 10, 11, 12. Jadi ada 12 buah apel merah. Jumlah apel merah lebih sedikit dari jumlah apel hijau, yaitu 1 angka lebih sedikit dari jumlah apel hijau. 12 adalah 1 angka lebih sedikit dari 13. Jadi, jawabannya adalah 12. Bagus. Ayo kita coba soal berikutnya. Nah, setelah
Setelah menonton video pembelajaran ini, siswa bisa mencoba kembali dengan klik try again, kemudian kita bisa menjawabnya lagi di sini. Saya akan submit answer. Di sini tampilannya akan seperti ini. Akan ada semacam positive word di sini. Bravo, excellent, good job, terrific, seperti itu. Nah, ini walaupun terlihat kecil, tapi bisa untuk meningkatkan confidence siswa, meningkatkan kepercayaan diri siswa di sini. Jadi, oke, saya sudah bisa jawab satu pertanyaan ini, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, seperti itu. Dan di sini kita juga sudah memberitahukan tentang solusinya, hitungannya seperti apa. Ya, kemudian ketika siswa sudah berhasil menjawab 10 pertanyaan ini, biasanya akan mendapatkan stiker atau hero badge, atau bisa juga menyebutnya sebagai lencana. Di sini akan ada stiker-stiker yang bisa diakses setiap harinya. Jadi setiap satu hari bisa dapat satu stiker. Jadi bisa dikumpulin stiker-stikernya. Dan di sini kita juga bisa melihat leaderboard atau papan peringkat dari daily challenge ini. Daily challenge kita bisa melihat papan peringkatnya. Misalkan siswa kita ada di kelas 3. Kita bisa melihat, oke, siswa tadi Uminji ada di Jakarta Nanyang Schools, di jam 7:30 kurang tadi dia sudah menjawab 26 pertanyaan di Qubits-nya. Jadi kita bisa melihat, biasanya kan hari Sabtu ini libur ya, parents. Nah, di sini siswa dengan sendirinya udah terotomasi, mereka langsung buka Qubits, belajar dulu, karena mereka mungkin nggak mau ketinggalan untuk kehilangan stikernya. Mereka nggak mau kehilangan stiker. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita nanti juga akan bisa melihat peringkat dari sekolah juga. Itu untuk yang daily challenge. Nah, kalau selain daily challenge, nanti tugas dari teachers dan quiz itu akan masuk di sini. Jadi akan ada contohnya. Ini untuk tugas yang sudah dikerjakan. Ketika siswa sudah memasukkan atau submit tugas tersebut, siswa tidak lagi bisa untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh teachers. Jadi di sini kita bisa lihat ternyata siswa ada salah jawab nih di pertanyaan nomor 4. Nah, siswa bisa melihat jawabannya itu sebenarnya seperti apa sih? Di sini bisa dilihat solution-nya. Dan bisa dipelajari lagi. Seperti itu. Dan misalkan mau di print juga bisa. Di sini ada akses untuk print. Seperti itu. Nah, kemudian di sini jadi bisa diulangin lagi nih kalau di rumah. Tapi kalau untuk secara online nggak bisa. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan gimana sih Miss Rati cara pengerjaannya? Pengerjaannya gampang, nanti tinggal diklik saja di start now. Kemudian di sini yang kita akan melihat untuk soalnya ini akan diberikan oleh siapa? Soal yang latihan ini diberikan oleh siapa? Kemudian deadline-nya kapan? Kemudian total pertanyaannya berapa? Dan reward-nya, Koko kredit yang bisa diterima oleh siswa berapa? Ini ada di sini, kemudian kita bisa klik Start Now. Nah, untuk klik Start Now seperti ini, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk paling sederhana. Misalkan, nah saya misalkan jawab ini salah. Kemudian saya jawab ini juga satu, misalkan ini saya salah lagi. Kemudian di sini saya jawabnya benar. Misalkan. Saya bisa klik finish, kemudian
Saya klik yes dulu untuk submit, tapi di sini akan ada reconfirm lagi nih. Apakah saya mau coba lagi untuk memperbaiki 2 soal yang salah ini, atau saya mau submit aja? Kalau saya mau memperbaiki lagi, maka bisa klik try again. Jadi akan dibawa ke soal-soal yang salah untuk diperbaiki, seperti itu. Jadi kalau masih mau diperbaiki, klik try again, tapi kalau sudah puas dengan hasilnya, tinggal klik submit anyway. Nah, setelah itu, di sini saya juga ingin menginformasikan mengenai mission. Mission ini yang tadi saya sempat informasikan kalau di sini bisa disesuaikan dengan apa yang mau dipelajari atau masih mana sih bagian atau part mana yang siswa ini masih belum paham, belum menguasai. Nah, tinggal diarahkan oleh teachers dan parents untuk di pembelajaran di mission-nya. Nah, contohnya akan seperti ini. Contoh untuk di mission, jadi akan ada 10 pertanyaan, ketika mereka menjawab secara berurutan benar, 5 pertanyaan mereka akan mendapatkan kesempatan untuk membuka box. Isi boxnya apa? Isi boxnya adalah koko kredit. Seperti itu. Nah, ini bisa dipelajari oleh siswa. Kemudian kalau misalkan siswa belum paham mengenai konsepnya, bisa lihat di video tutorials. Nah, kemudian di sini kita juga mau membahas mengenai untuk mengkoneksi dengan aplikasi parents. Jadi kita sebenarnya juga punya parents apps. Di sini parents bisa melihat nilai-nilai atau men-track tugas-tugas dari siswa. Seperti itu, bisa di-download melalui App Store ataupun Play Store, tapi sebelumnya bisa register dulu di sini. Register di web, kemudian di sini register as father, mother, atau others. Kemudian bisa mengisi parents name and phone numbers. Kemudian nanti bisa di-download apps-nya, kemudian di-linkkan dengan akun siswa. Seperti itu. Nah, nanti apa saja sih yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat di Parents Apps itu lebih ke progres siswa, progres pembelajaran siswa. Tapi kalau parents ingin melihat secara details tentang siswa, bisa lihat langsung di web, kemudian masuk ke akun siswa. Di sini parents bisa melihat di akun siswa, misalkan, oh ternyata anak saya belum menjawab nih pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa untuk diarahkan ke pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti itu. Jadi bisa in details, di sini kita bisa lihat juga, oke, ini sudah mendapatkan skornya, sudah mendapatkan bintang A. Di sini terlihat juga, sebenarnya untuk kelas, misalkan saya di sini Cambridge untuk primary 1. Dari pelajaran ini untuk primary 1 sebenarnya ada berapa skill sih yang harus dikuasai oleh anak saya. Nah, sudah berapa skills yang dikerjakan oleh anak saya. Nah, ini bisa terlihat seperti itu. Jadi bisa in details. Kemudian saya ingin membahas mengenai koko kredit yang tadi saya bilang atau saya sempat informasikan juga. Setiap selesai ini nanti dapat koko kredit. Selesai tugas dari guru dapat koko kredit. Mission dapat koko kredit. Apa sih itu koko kredit, Miss? Jadi kalau koko kredit ini adalah hasil yang didapatkan oleh siswa setelah belajar. Jadi reward yang didapatkan. Nah, fungsinya koko kredit apa? Fungsinya koko kredit ini adalah untuk siswa bisa mengklaim reward yang ada di sebelah kiri, yang ada brain games dan story math. Jadi brain games dan story math itu adalah part of rewards yang kami siapkan setelah siswa belajar. Jadi di koko kredit di sini siswa bisa menukarkan dengan buku cerita. Nah, buku cerita di Qubits ini menyisipkan konsep-konsep dasar matematika di dalamnya. Jadi untuk menukarkan ini mereka harus, atau membuka buku cerita ini mereka harus menukarkan 20 koko kredit. Ya kalau misalkan koko kredit mereka kurang, mereka ya harus belajar dulu.
sampai kokok kreditnya cukup baru bisa mendapatkan reward seperti itu. Nah, selain buku cerita, apalagi sih reward yang disiapkan oleh tim Qubits? Reward yang disiapkan tim Qubits itu adalah brain games. Jadi brain games ini lebih ke arena permainan. Jadi siswa bisa bermain di Qubits selama 25 menit dalam sehari. Di sini ada waktunya, jadi untuk waktunya itu dari jam 8 sampai jam 6. Jadi dibuka setiap hari arena permainan ini, tapi siswa hanya bisa mengakses selama 25 menit sehari. Jadi untuk jam 8 sampai jam 6, kemudian pada saat permainan pun bisa dipilih mereka mau bermain di mana. Jadi misalkan mereka mau bermain di memori, tadi ada yang flexibility, kemudian ada juga yang problem solving. Untuk permainan-permainan ringan ini bisa ditukarkan dengan satu kokok kredit yang mereka miliki. Jadi kalau mereka punya 100 kokok kredit sebenarnya bisa kalau mereka mau coba. Oke, dari sini pindah ke sini, mereka bosan pindah ke sini, mereka bosan lagi pindah ke sini, boleh. Tapi hitungannya ketika mereka sudah mencapai waktu 25 menit, maka untuk arena permainan ini akan tertutup secara otomatis. Jadi dari siswa baru bisa bermain lagi di arena permainan ini esok harinya, seperti itu. Nah, tadi juga saya juga ingin menginformasikan kalau untuk daily challenge ini biasanya kita buka dari Senin sampai dengan Sabtu, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam untuk siswa bisa belajarnya. Dan untuk di daily challenge, di setiap challenge ini hanya punya kesempatan sekali setiap harinya. Jadi ada 3 kesempatan, 1, 2, dan 3. Tapi masing-masing tema ini punya 1 kali kesempatan. Ketika sudah habis, mereka bisa ke supervision challenge. Nah, supervision challenge ini udah selesai, mereka bisa pindah ke super speed challenge. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan oleh parents terkait dengan Qubits-nya. Baik, terima kasih Ibu Rati untuk penjelasannya. Ya, ini ada pertanyaan dari orang tua, salah seorang orang tua murid dari Mama Ovel ya. Jadi pertanyaannya, Miss, kalau mau akses Qubits dari HP, apakah harus download apps-nya? Karena kami coba dari browser, tetapi tampilannya tidak mobile friendly. Dan apps untuk siswa harus download apps yang mana? Saya baru menemukan Qubits Parents dan Qubits Teachers. Sementara itu dulu, Ibu Rati. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Eta. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi untuk apps untuk student memang belum ready atau belum launch. Jadi saat ini kita masih fokus untuk penggunaan browser. Untuk optimasi tampilan layarnya, kita menyarankan untuk di laptop ataupun di tablet. Kalau memang mau menggunakan smartphone untuk pembelajarannya, mungkin bisa dicari ada biasanya menu untuk change to desktop version, seperti itu. Jadi bisa ke desktop version, nanti tampilannya akan seperti di desktop. Seperti itu sih, Miss. Baik, Ibu Rati, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mama Ovel ya. Oke, Ibu Rati mungkin bisa didemokan bagaimana untuk mengganti kurikulum. Oke, jadi nanti kalau untuk di kurikulum sendiri, sebentar. Kalau untuk kurikulum, untuk di daily challenge ini tidak bisa diganti ya, parents, untuk Bapak dan Ibu, untuk di daily challenge, untuk kurikulum tidak bisa diganti. Jadi kalau untuk kurikulum itu disesuaikan dengan yang di sekolah pakai, seperti itu. Kemarin dari sekolah sudah menentukan untuk kurikulum utamanya yang ingin digunakan itu kurikulum apa. Tapi di sini dari parents bisa belajar any kind of curriculums that yang kita punya. Jadi misalkan mau belajar tentang K13 atau kurikulum nasional, tinggal pindah saja ke missions ini, tinggal go missions, kemudian bisa belajar di sini. Tapi kalau mau belajar tentang Singapore silabusnya, itu bisa pindah ke sini. Jadi di missions yang kita bisa milih untuk
kurikulum apa yang kita pelajari itu lebih ke mission, seperti itu. Kalau untuk di daily challenge itu sudah default sesuai dengan yang sekolah gunakan. Oke, baik Ibu Rati, terima kasih untuk penjelasannya. Ya Ibu Rati, ini ada berikutnya lagi dari orang tua Clarissa. Mau menginformasikan nih katanya, seminggu kemarin si anak sudah mencoba memakai Qubits. Dan ternyata ada menemukan kunci jawaban yang salah dan sudah dikonfirmasi dengan gurunya. Begitu, Ibu. Oke. Untuk kunci jawaban yang salah itu nanti akan kita masukkan ke tim konten kami. Ibu, mohon maaf kalau misalkan ada kunci jawaban yang salah, tapi ya namanya juga manusia ya, Ibu. Jadi pasti ada pada saat memasukkan kunci jawaban dalam sistem itu pasti ada misalkan miss-missnya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk semuanya itu sudah kita masukkan ke tim konten kami, jadi akan diperbaiki oleh tim konten. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rati. Ini berikutnya ada lagi, masih ada pertanyaan Ibu Rati. Bagaimana sistem scoring math bila menggunakan Qubits? Apakah nantinya semuanya homework, formatif maupun sumatif akan berdasarkan hasil jawaban di Qubits? Oke, kalau dari tim Qubits sendiri, biasanya kalau untuk jawaban itu kan sudah ada pakemnya istilahnya seperti itu. Nah, itu akan disesuaikan yang kayak tadi saya sempat showing untuk kayak homework, itu akan tergantung banyaknya homework atau banyaknya tugas yang dikirimkan. Tadi saya hanya mengirimkan 3, saya jawab 2. Yang salah, 1 yang benar. Itu kan ada scoringnya, sudah ada algoritmanya sendiri dari kami. Seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaannya di sekolah, nanti saya kembalikan ke mungkin Miss Wit atau Miss Rede ya, untuk membantu menjelaskan. Seperti itu. Oke, baik. Ibu Rati, terima kasih. Jadi, ini scoringnya itu nanti dikembalikan ke teacher yang memberi assignment begitu mungkin ya? Ya. Ya, Oke, lalu berikutnya ada pertanyaan lagi ini Bu Rati mengenai tampilan Qubits di HP. Jadi anak saya menggunakan Qubits dari HP, tapi tampilan layarnya tidak bisa full screen. Layar kirinya terpotong sehingga soal tidak terlihat penuh. Adakah cara untuk membuat itu menjadi full screen? Begitu Ibu Rati, silakan. Oke, mungkin itu sama-sama pertanyaan sebelumnya ya Miss Eta ya. Jadi yang bisa saya sarankan untuk memindahkan itu di tampilan desktop. Kalau ada pilihan untuk pindah tampilan desktop, pilih tampilan desktop, maka itu mengikuti tampilan yang ada di laptop, seperti itu. Tapi pasti layarnya akan kecil banget, seperti itu, nggak optimize. Kalau mau yang optimize, kita sarankan menggunakan laptop ataupun tablet, karena kita melihat juga lebih enak kalau misalkan dari siswa itu penggunaannya menggunakan layar laptop ataupun tablet, biar matanya nggak cepat rusak juga sih, Miss. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rati. Semoga menjawab ya pertanyaan dari orang tua Audrey Tungadi. Kemudian yang ini Ibu Rati masalah penulisan jawaban. Nih ada satu orang tua dari orang tua Dave. Jadi kemarin itu anak sudah mencoba untuk menulis dalam huruf ya yang 1068. Nah, itu agak bingung gimana karena sudah tulis 1068 tetapi di sistem dikatakan salah. Oke. Kemarin untuk mungkin nanti itu bisa secara personal kali ya Miss Eta, nanti bisa dikirimkan screenshot ke saya. Nanti jadi saya bisa mengecek juga di soal atau soal mana, kemudian kenapa bisa salah. Nanti kalaupun dari kami yang salah, saya akan mengajukan ke tim konten. Karena kalau lewat online seperti ini, saya nggak dapat gambarannya yang mana part-partnya seperti itu. Nanti boleh di screenshot saja. Baik. Oke, jadi semoga nanti saya yang langsung menghubungi dengan orang tua Dev kalau begitu. Oke, terima kasih Bu Rati untuk informasinya. Kemudian yang ini ada komentar dari
orang tua Karen yang masih bingung masalah penggunaan qubits ini. Jadi saya mungkin bisa bantu jawab ya, orang tua dari Karen. Jadi qubits ini tadi di awal sudah disampaikan sama Ibu Rati bahwa qubits ini itu menolong anak-anak untuk belajar math di rumah. Jadi memang antara qubits dan pelajaran di sekolah itu akan sinkron gitu. Nah, bedanya tadi Bu Rati sudah menjelaskan nih gimana. Jadi anak-anak kayak tertantang nih untuk build up their ability for math begitu. Dan tentu pasti ketika guru di sekolah meminta anak-anak mengerjakan assignment di qubits, itu pasti ada kaitannya dengan sekolah. Misalnya kita kasih feedback, oh ternyata perlu latihan lagi yang bagian ini karena masih ada yang salah. Jadi kita bisa lihat nih anak-anak konsep misalnya numbers to 1000-nya, misalnya saya kena di kelas 3, number to 1000-nya, oh ternyata masih masih perlu latihan yang itu order the number from the greater to the smallest misalnya. Jadi memang ada kaitannya Bapak Ibu ya dari orang tua Karen tetap ada. Dan ini sekaligus juga menumbuhkan minat anak dalam math begitu. Jadi tidak hanya yang tadi Ibu Rati sudah jelaskan nih, ternyata bisa main-main, bisa tukar koinnya. Jadi saya tadi kepikiran malah kayak main di time zone ya. Kalau saya punya 20 koin, saya bisa dapat buku cerita nih. Jadi saya bisa baca lagi gitu. Jadi kayak begitu Pak ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya. Kemudian baik, karena waktu kita tinggal 5 menit, satu pertanyaan lagi nanti Bapak Ibu yang belum sempat kami jawab pertanyaannya, nanti pertanyaan-pertanyaan ini kami akan kirimkan ke Ibu Rati dan segera di follow up ke Bapak Ibu ya. Satu pertanyaan terakhir, apakah qubits bisa digunakan siswa di luar, sudah ya tadi ya, sudah di luar jam sekolah, kan tadi qubits terbuka dari Senin sampai Sabtu dari jam 6 sampai jam 10 malam ya, Ibu Rati. Oke, jadi terjawab ya orang tua dari Gabriel gitu. Iya, jadi bisa dibuka di luar jam sekolah begitu. Baik, nanti ada pertanyaan dari orang tua Justin, Karen, kami akan tetap tampung dulu begitu ya. Semoga nanti bisa kita share ke Ibu Rati. Ibu Rati mungkin ada kalimat penutup atau apa ini? Mari silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesempatannya bisa saya memberikan informasi jauh lagi mengenai qubits. Nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa di-sharing ke teachers, nanti teachers akan menghubungi saya kalau misalkan ada kesulitan dalam pengerjaan atau ada kesalahan-kesalahan, misalkan tadi ada kesalahan mungkin jawabannya seperti itu nanti bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Stay safe and healthy. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Rati. Mungkin Bapak Ibu mari kita berikan reaction ya for Ibu Rati karena kita nggak bisa tepuk tangan. Oke, mari kita berikan reaksi yang ada di ujung atas layar kita ya. Terima kasih banyak Ibu Rati, sangat memberkati kami semua. Sebelum kita menutup, kita mungkin Bapak Ibu saya persilahkan untuk menyalakan kameranya. Kita mau foto bareng. Ya. Mari Bapak Ibu kita nyalakan kamera. Ya, udah muncul nih. Tadi soalnya yang muncul Miss dan Ibu Rati saja. Nah, mantap. Iya, mari. Miss Tasya mungkin bisa bantu saya untuk take. Wih, banyak sekali. Baik, Miss. Wah. Saya bisa membayangkan kalau kelas saya penuh kayak wih. Benar sekali. Hai. Bapak Ibu ada juga yang baru join, Miss. Kalau misalnya kekurangan penjelasan di sesi ini, kita baru mau masuk di sesi 56, begitu. Ya, Oke, berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Ya, mau sekali lagi, Miss? Ya, boleh, Miss. Sekali lagi, Miss. Oke, siap. Baiklah, Bapak Ibu, siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Miss Tasya. Jadi, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, ada link yang akan dikirimkan oleh Miss Tasya. Silakan Miss Tasya, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi. Jangan dimatikan kamera Bapak Ibu, tetap nyalain kamera. Ya, nah, oke, mantap.
Silakan diisi ini sebagai absen kita ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir ya. Semoga kita bisa menolong nih anak-anak untuk belajar belajar math melalui Qubits lagi. Dan saya berterima kasih juga untuk orang tua yang hadir ya di tengah kesibukan mungkin. Terima kasih banyak. Mari saya berikan kesempatan 1 menit untuk mengisi daftar hadir. Setelah itu kita akan menutup kegiatan kita dengan doa. Baik. Kalau sudah. Oh, iya, Mama Ovel, terima kasih. Nanti rekamannya kita akan share. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Saya pikir sudah cukup waktunya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita karena Ibu Rati juga harus bersiap-siap untuk sesi selanjutnya. Iya ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar bersama-sama untuk menolong anak kami belajar, khususnya pelajaran math. Tolong bantu kami agar kami boleh menjadi rekan sekerja yang baik dengan guru di sekolah, dan kami juga boleh menolong anak-anak kami belajar di rumah di tengah kondisi yang belum menentu sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat Ibu Rati yang dengan setia membimbing kami, memperkenalkan kami tentang Qubits. Tolong berkati Ibu Rati di dalam segala aktivitasnya, di dalam keluarga, di dalam seluruh pekerjaan dan pelayanannya. Semoga semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat para orang tua yang menyempatkan diri hari ini untuk hadir. Tuhan Yesus menolong mereka, memberkati mereka, agar mereka tetap senantiasa dalam keadaan yang sehat. Tuhan, terima kasih untuk waktu hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Miss Eta. Terima kasih, Miss. Terima kasih Miss Bapak Eta. semuanya. Terima kasih Miss Rati. Bye. Terima kasih. Miss Tasya yang end meeting deh. Oke, thank you Miss. Nanti saya rangkum pertanyaannya. Saya izin leave Miss.